Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan juga kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairun nas yanfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berkasih sayang terhadap sesama kita, walaupun orang tersebut termasuk dari musuh kita. Sebagaimana ada suatu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat itu ketika beliau sedang minum, lalu datanglah anak dari Abdullah bin Ubay. Tahukah sahabat siapakah Abdullah bin Ubay ini? Abdullah bin Ubay ini adalah pimpinannya orang-orang munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi anaknya Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Lalu anaknya Abdullah bin Ubay ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tinggalkanlah sedikit air minum yang engkau minum ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, untuk apa engkau air minum ini? Maka dijawablah oleh anak Abdullah bin Ubay, ya Rasulullah, sesungguhnya air minum yang engkau minum ini akan aku berikan kepada bapakku ya Rasulullah. Aku berharap dengan keberkahannya sehingga nanti akhirnya Allah berikan hidayah kepada bapakku tersebut. Lalu diberikanlah kepada anaknya Abdullah bin Ubay oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibawa air tersebut dan diberikan kepada ayahnya, wahai ayahku, minumlah minuman ini wahai ayahku. Makanya Abdullah bin Ubay bertanya, air apakah ini anakku? Maka anaknya menjawab, ini adalah air sisanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berharap agar hidayah masuk dalam hatimu sehingga engkau pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana jawabnya Abdullah bin Ubay? Maka Abdullah bin Ubay katakan, wahai anakku, engkau berikan aku air kencing maka akan aku minum. Akan tetapi aku tidak akan pernah meminum air dari sisanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan sahabat, Abdullah bin Ubay adalah orang munafik, orang yang hari-harinya menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mulutnya ia katakan ia beriman, akan tetapi dalam hatinya ia memusuhi Islam. Maka bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Ubay? Walaupun Abdullah bin Ubay terkenal dengan keburukannya kepada Rasulullah SAW, kan tetapi Rasulullah tidak membalas beliau dengan keburukan pula. Kan tetapi Rasulullah tetap menyayanginya selayaknya menyayangi sahabat-sahabat lainnya. Sampai suatu ketika Abdullah bin Ubay pun meninggal dunia dan datanglah anaknya Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah jubahmu ya Rasulullah, yang mana aku jadikan jubahmu sebagai kain kafannya bapakku ya Rasulullah. Aku berharap agar nanti sudi kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni bapakku sehingga dimasukkanlah ia ke dalam surga. Maka dikatakan dalam kisah tersebut, Rasulullah pun memberikan jubahnya untuk kain kafannya Abdullah bin Ubay. Maka tatkala Rasulullah datang untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay, maka datanglah Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tahukah engkau Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang memusuhi engkau, pimpinannya orang munafik. Untuk apa engkau solatkan dia ini ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab. Maka Rasulullah pun menjawab, wahai Umar, sesungguhnya telah datang firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku yang mengatakan, sesungguhnya jika pun aku menyolatkannya sebanyak 70 kali, maka
dosanya pun belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah wahai Umar, seandainya Allah Subhanahu wa taala katakan kepadaku, andaikan engkau Muhammad salatkanlah Abdullah bin Ubay sebanyak 70 kali, maka akan aku ampuni dia. Andai pun Allah berkata demikian, maka pasti aku akan menyolatkan Abdullah bin Ubay ini sebanyak 70 kali. Maka sahabat semua, bayangkan orang yang memusuhi Rasulullah, orang yang benci kepada Rasulullah, akan tetapi Rasulullah tidak balas membenci orang tersebut, tidak balas berbuat buruk kepada orang tersebut. Justru Rasulullah SAW tetap muliakan orang tersebut, berharap agar hidayah Allah berikan kepada orang tersebut. Melihat kejadian ini sahabat semua, maka orang-orang munafik yang menyaksikan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Ubay, maka di saat itulah banyak puluhan bahkan ratusan orang-orang munafik di saat itu bertaubat dan akhirnya kembali kepada jalan yang benar. Sahabat semua, pada saat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang hanya mencintai kelompok tertentu, hanya menyayangi kelompok tertentu, yang bukan termasuk kelompoknya dia tinggalkan. Bahkan ketika dalam sholat pun ia tidak mau menjadi makmum jika imamnya bukan termasuk dari kelompok dia. Maka hal ini hadirin, ini adalah perbuatan yang salah. Ini adalah perbuatan yang tidak benar. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berkasih sayang kepada sesama manusia. Makanya Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik untuk manusia lainnya. Maka dalam konsep moderasi beragama ini, janganlah terlalu fanatik atas kelompok tertentu. Janganlah terlalu merasa diri ini paling benar, merasa diri ini paling baik, sehingga jika demikian maka diri ini akan merasa sombong dalam hati dan merasa orang lain semua salah, saya saja yang paling benar. Maka sahabat semua, marilah kita perbaiki diri kita, kita atur lagi hati kita atur lagi pikiran kita, bagaimana sikap kita semasa kita hidup, yang mana kita tahu manusia ketika mati meninggalkan bodinya, meninggalkan kebaikan-kebaikannya. Kebaikan kita kepada orang lain akan menjadi suatu pikiran, akan menjadi suatu yang tak akan terlupakan bagi manusia lainnya. Sedangkan keburukan orang kepada kita, biarlah, tidak usahlah kita balas keburukan orang dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas orang tersebut tanpa diri kita membalasnya dengan diri kita sendiri. Saya Fadlan, penyuluh agama KUA Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi.